Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, pemberi rizki, yang memberikan nikmat. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Rabbul Alamin, yang setiap salat kita mengulangi pujian itu untuknya. Kita enggak berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, untuk yang termulia dari semua ciptaan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan anak keturunan beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita akan melanjutkan kajian tentang adab, tentang etika, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap, baik yang berkaitan dengan adab dia kepada Allah Azza wa Jal sebagai hamba yang diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya, atau adab yang berkaitan dengan sesama makhluk. Bahkan dengan binatang pun kita harus memiliki etika. Itu agama kita. Kita masih dalam pembahasan tentang doa. Mengingatkan kembali, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan kita merasakan, gak perlu berita dari orang lain, kita sendiri merasakan bagaimana permohonan-permohonan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi kebanyakan kita memang melupakan karunia Allah kepada kita. Ketika kita susah, berapa kali kita susah dalam hidup ini, lalu kita memohon kepada Allah, awan yang gelap gulita tersingkap, kita melihat langit itu terang, cerah. Dan kita melihat setiap kali ada malam yang gelap gulita selalu diusir dengan cahaya fajar. Coba tanyakan kepada diri kita, coba. Hari ini aja, dari sejak fajar terbit tadi sampai sekarang, berapa kali antum berdoa atau berapa jam antum memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat tangan. Kita tuh kalau kerja berjam-jam, tapi berdoa 2-3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, capek kadang-kala kita merasakan angkat tangannya. Padahal itu jalan pintas untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan. Tafadhol. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi al-adab al-mufrad babun wa bil isnad as-sabiq qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara mi'atan khairun lahu min ashri riqabin yu'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. وبالإسناد السابق أيضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. لماذا لم تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ Baik, jamaah rahimakumullah, berbincang tentang doa. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini tapi dhaif, bahwa Nabi SAW mengatakan man hallala mi'atan, barang siapa yang bertahlil mengatakan la ilaha illallah 100 kali, wasabbaha mi'ah, dan dia bertasbih mengatakan subhanallah 100 kali, wa kabbara mi'ah, dan dia bertakbir 100 kali, mengatakan Allahu Akbar 100 kali, khairun lahu min asyri riqabin yu'tiquha, itu lebih baik buat dia daripada membebaskan 10 budak. Membebaskan budak itu pahalanya insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka dengan setiap anggota tubuh yang kita bebaskan. Wasab'i badanat atau badinat yanharuha, dan lebih baik daripada dia menyembelih 7 ekor onta. Tapi hadis ini dhaif. Ketika kita bicara dhaif, bukan berarti ucapan la ilaha illallah tidak kita ucapkan. Dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan bahwa afdalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tahu ketika berbincang tentang keimanan, apa kata Nabi SAW? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Tapi dengan fadilah yang disebutkan ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya ini sahih. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya datang seorang menjumpai Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Doa apa sih? Ahibati fillah, pertanyaan seperti ini yang seharusnya sering kita tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang aplikatif, yang memang perlu kita kerjakan. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini? Nih orang ini mau tanya doa yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Lalu apa kata Nabi SAW? Salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah engkau kepada Allah maaf
dan afiah dan keselamatan, kesembuhan di dunia dan di akhirat. Nggak banyak jamaah. Ini afdalud doa. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang yang sedang kena bala. Nabi kemudian alaihi salatu wasallam mengatakan, ini hadis Anas bin Malik, "Ama kana haula yas'aluna al-afiyah?" Tuh kenapa orang-orang kok tidak minta afiah sama Allah. Jadi ketika melihat orang kena bala, Nabi malah bertanya, mereka doa enggak? Mereka minta enggak sama Allah? Minta apa? Minta al-afiyah. Kenapa? Oh, subhanallah jemaah, kalau bicara al-afiyah fid dunya wal akhirah, maaf selesai, kita tahu kita banyak dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Dan perlu kita sadarin, kita tuh perlu belajar dosa hati. Apa sih dosa hati ini? Kalau bicara dosa mata kita tahu, dosa pendengaran kita rasakan. Tapi ada dosa hati yang kadangkala sebagian orang nggak merasa dia telah melakukan dosa yang berkaitan dengan hati. Di antara dosa hati itu adalah suudzon sama Allah SWT. Merasa nggak pantas anak dapat bala seperti ini. Aku ini udah baik, aku datang kajian terus, tapi kok musibah nggak diangkat-angkat. Seakan-akan antum sudah suudzon sama Allah, seakan-akan antum dizalimi sama Allah. Ada dosa hati. Maka di sini permohonan kita kepada al-afwa, mohon maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya makna al-afiyah fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan akhirat adalah keselamatan dari bencana, dari hal-hal yang tidak kita sukai. Dan tentunya ini mengandung dihapuskannya masa lalu kita. Kita nggak dihukum sama Allah SWT. Sebagian punya masa lalu yang berat jemaah, punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Maka dengan antum berdoa memohon kepada Allah SWT, kita minta masa lalu yang penuh dengan dosa diselamatkan sama Allah, dihapuskan. Kemudian masa depan yang kita nggak tahu apa yang akan kita hadapin. Maka minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian subhanallah, itu orang yang dikasih doa sama Nabi SAW, besoknya datang lagi jumpai Nabi SAW. Rupanya dia merasa kok kurang gitu. Dan pantas para sahabat kurang. Makanya kadang-kala mereka kalau minta wasiat sama Nabi SAW, dia minta tambahan. Ada seorang sahabat yang dikasih amalan, ketika dia bertanya, amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal? Dia mengatakan as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi SAW, salat tepat waktu. Apakah sahabat ini diam? Dia minta tambahan. Qultu thumma ai. Kemudian apa wahai Nabi SAW? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu cukup? Enggak, dia bertanya lagi. Qultu thumma ai. Kemudian apa wahai Nabi SAW? Al-jihadu fi sabilillah. Nih sahabat datang lagi besoknya. Ini menunjukkan bagaimana semangat orang belajar. Apakah Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, kan kemarin udah? Enggak. Beliau menjawab jemaah. Apa kata Nabi SAW? Dia tanya lagi sama pertanyaan. Ya Nabi Allah, ayud doa afdal. Doa apa yang paling afdal? Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Jawabannya sama. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Tapi Nabi tahu alaihi salatu wassalam, kalau orang ini minta
tambahan, merasa doa yang kemarin dikasih itu kurang gitu. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan tentang fadilah doa ini. Contoh nih jamaah, kalau ada orang datang ke Ustadz, ana minta doa supaya bisa ngelunasin utang Ustadz. Nih, tulisin Ustadz. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Cuma gini doang Ustadz. Udah dia baca doa. Kemudian datang lagi Ustadz, minta doanya lagi loh Ustadz. Utangnya belum lunas Ustaz. Di sini perlu dikasih penjelasan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan hadis ini dari Nabi SAW. Kalau engkau punya dosa sebesar gunung Tabir atau Sir, Allah akan lunasi utang. Ini yang akan memotivasi orang untuk mengamalkan nih doa. Makanya ketika orang ditanya untuk kedua kalinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, fa idza u'tital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau engkau dikasih sama Allah afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat, engkau itu sudah sukses, beruntung engkau. Jaya hidupmu sudah. Terus mau minta apa lagi gitu. Ini penjelasan agar dia merasa cukup dengan doa ini. Dan kalau bicara afiyah di akhirat, mengandung selamat dari azab kubur, selamat dari api neraka, selamat dari peristiwa-peristiwa yang menakutkan di padang mahsyar jemaah. Selamat ketika melewati sirat, selamat ketika ditimbang amal perbuatannya. Faqad aflah. Dan kesuksesan serta kemenangan ini seperti yang Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, selesai sudah jamaah. Dia sukses, dia jaya. Ketika bicara keselamatan di dalam dunia ini dengan meminta, di antara doa yang dianjurkan dibaca pagi dan petang apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta terus setiap hari, pagi dan petang, tapi tolong dimaknain. Sehingga ketika antum membaca doa yang afdol ini, antum yakin. Antum sedang sakit sekarang, ya Allah, badanku sedang gak enak ya Allah. Baca tuh doa. Kalau dikasih sama Allah selesai. Kalau dikasih itu engkau telah sukses, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj al-Wasiti, tabi'ut tabi'in. Antum kalau baca tentang beliau ini termasuk ulama hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in yang handal. Yang sampai Imam Malik bin Anas itu meriwayatkan dari jalur orang lain dari Syu'bah bin Hajjaj. Artinya Imam Malik mengakui bagaimana kredibilitas keilmuan Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti. Ada beberapa pelajaran dari perjalanan hidup beliau berkaitan dengan menuntut ilmu yang perlu sabar. Kata Syu'aib bin Harb mengatakan, aku mendengar Syu'bah berkata, ikhtalaftu ila Amr bin Dinar khamsumi amr. Aku tuh berulang kali bolak-balik ngaji, belajar sama Amr bin Dinar. Berapa kali? Khamsumi amr, 500 kali. Ngaji itu berangkat, balik lagi, berangkat lagi sampai 500 kali. Wa ma sami'tu minhu illa mi'ata hadis. Tapi yang aku dapatkan dari dia cuma 100 hadis. Datang ngaji sama dia sekali, dia nggak ngajar. Kadang-kala antum datang kajian, ustadznya
Gaib. Ini gimana nggak diumumkan? Ana udah jauh-jauh datang, ustadznya nggak hadir. Masya Allah. Antum tuh jalannya aja udah dapat pahala. Ketika antum menggerutu bahaya pahalanya. Udah capek nggak dapat pahala. Nih Syu'bah 500 kali dapat ilmu cuma 100. Berarti 400 kali dia kosong. Kira-kira seperti itu. Jadi antum coba lihat berapa kali antum datang kajian. Kajian nih Adabul Mufrad jemaah, kalau dihitung setahun itu berapa pertemuan jemaah? Hah? Kita ada libur 3 bulan. Dalam setahun berapa pekan? 51 pekan. Iya. 52. Kita libur 3 bulan. Hanya ya 40 jam. 40 pertemuan. Kalau 10 tahun 400 ya. Belum kalau gaib bantu. Absen. Aduh capek lah. Perlu sabar menuntut ilmu itu jamaah. Kemudian Yahya bin Abi Thalib mendengar Abu Dawud berkata, kuntu yauman bi babi Syu'bah. Suatu hari aku itu di pintu rumahnya Syu'bah. Wa kanal masjid mal'a, masjid penuh sama orang yang mau ngaji, yang mau belajar. Penuh masjid itu. Gimana enggak penuh yang ngajar Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasit. Fa kharaja Syu'bah. Lalu Syu'bah keluar dari rumahnya, fattaka alayya, dia bersandar kepada Abu Dawud. Wa qala ya Sulaiman. Dia berkata kepada Abu Dawud, ya Sulaiman, tara haula kulluhum yakhrujuna muhaddithin. Apakah menurut engkau tuh orang yang memenuhi masjid itu semuanya akan lulus menjadi ahli hadis? Yang penuh tuh masjid. Qultu la. Enggak lah. Qala sadaqta. Wala khamsa. Mungkin 5 aja yang lulus banyak udah. Masjid penuh. Yaktubu ahaduhum fi sighari. Sebagian di antara mereka ketika masih muda nulis, thumma idza kabur tarakahu. Ketika udah besar ditinggal ilmunya. Enggak lagi nulis jemaah. Sayang. Berapa hadis yang didengarkan kemudian kita tidak mencatat. Tahu-tahu hilang begitu saja. Fama kharaja minhum khamsah. Dikatakan betul, enggak 5 orang yang jadi ahli hadis di sana. Maka tolong sabar. Mungkin orang ditimpa kemalasan. Aduh malas datang ya. Subhanallah, kemarin anak ke Surabaya. Ada satu orang yang Masya Allah. Dia dari Probolinggo. Jember kajian datang. Surabaya kajian datang. Anak ngomong antum Masya Allah kata dia. Yaitu setelah gimana kita kesempatan nuntut ilmu. Makanya antum perlu sabar nuntut ilmu. Jangan sampai ini khususnya yang mahasiswa kelas aja sering gaib. Bahkan kadang-kala gaibnya memang dicatat jemaah. Alhamdulillah ana baru 2 kali. Berarti tinggal sekali lagi boleh gaib kata dia. Kan memang auzubillah. Butuh kesabaran. Kemudian ahibati fillah. Nih, Syu'bah pernah mengatakan kepada teman-teman dia dari kalangan ahlul hadis. Apa kata Syu'bah? Wailakum ilzamus suq. Syu'bah mengatakan kepada teman-teman dia sesama para ustadz yang mengajar hadis, kalian kerja di pasar sana. Kerja kalian. Fa innama ana iyalun ala akhawayya. Aku nih kayak gini karena aku punya 2 saudara yang kerja di pasar. Jadi mereka yang bantu membiayain hidupnya Syu'bah. Tapi kalau engkau nggak ada yang biayain, jangan terus. Yang penting ngaji terus lah. Urusan rezeki Allah lah, datang nanti insya Allah. Tetap harus ada usaha. Maka Syu'bah bin Hajjaj menyuruh teman-temannya itu untuk usaha. Dan dia menceritakan bahwa dirinya punya pemasukan dari saudaranya. Dan ini juga penting. Ketika ada satu penuntut ilmu
dan saudaranya bekerja, tolong yang bekerja ini mencukupi kebutuhan yang nuntut ilmu. Rizki antum ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ada dua orang, satu nuntut ilmu, yang satu bekerja, yang bekerja ini membiayai yang menuntut ilmu, insya Allah rizkinya diberkahi. Karena membiayai penuntut ilmu itu termasuk membuka pintu rizki. Maka Syu'bah bin Hajjaj mengatakan itu. Kemudian jamaah kalau bicara ibadahnya Syu'bah, ya imam-imam yang dahulu itu memang mereka pantas disebutkan al-alim al-amil bi'ilmihi, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini para penuntut ilmu, antum belajar bertahun-tahun, faham fadilah sholat malam, fadilah bersedekah, fadilah shaf pertama, fadilah membantu orang lain, fadilah ithar, tahu. Jangan sampai antum menunda pengamalannya, segera amalkan. Kata Abu Qutn, dia berkata, "Ma ra'aitu Syu'bah raka' qat illa dhanantu annahu nasi." Enggak pernah aku melihat Syu'bah itu sedang rukuk kecuali aku mengira Syu'bah itu sedang lupa aja. Dari panjangnya rukuknya sampai orang mengira ini mungkin lupa, apa menghayal dia, kok enggak berdiri-berdiri. Itu orang melihat Syu'bah seperti itu. Wala qa'ada baina sajdatain illa dhanantu annahu nasi. Dan aku tidak pernah melihat dia duduk di antara dua sujud kecuali aku mengira dia doa. Jadi jamaah, duduk di antara dua sujud itu termasuk waktu untuk berdoa. Selain antum membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, antum boleh baca yang lainnya. Apakah boleh membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Boleh. Nabi ngajarkan, kau minta sama Allah, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku tahu dan yang aku enggak tahu ya Allah. Aku minta semuanya pokoknya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, ajilihi wa ajilihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan. Yang sekarang, yang dekat dengan yang tunda, yang nanti akan datang. Aku pokoknya berlindung kepadamu. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku tahu dan yang aku enggak tahu. Nah, aina al-muadzin? Ahmad. Hana waktu salat. Baqiyat daqiqah. Kemudian jamaah, wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Aku minta surga dan segala yang bisa mendekatkan ke surga. Surga kan nanti. Minta masuk surganya nanti jamaah. Tapi di dunia kita minta segala sesuatu yang mendekatkan ke surga, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari semua yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau perbuatan. Kemudian selesai belum? Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang diminta aku minta. Wa a'udzubika mimma ta'awwadza minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung dari apa yang Nabi Muhammad SAW berlindung daripadanya. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rusyda, dan takdir yang engkau sudah putuskan buat aku ya Allah, kita enggak tahu ya takdir kita, dan kita berdoa memohon kepada Allah, takdir apa saja yang engkau sudah putuskan buat aku, jadikan akibatnya itu kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik.
berkaitan dengan akhir doa ini jamaah, yang berkaitan dengan takdir, di mana kita memohon kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya semua yang Allah takdirkan, berharap akibatnya, hasilnya adalah baik buat kita, petunjuk buat kita. Karena ada orang yang diberikan takdir baik sama dia, dikasih rizki yang melimpah ruah, ternyata membuat dia jadi lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya ada orang yang dikasih ketentuan buruk buat dirinya, kecelakaan atau apa, membuat dia tidak menerima takdir itu. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena dalam kondisi takdir buruk dia. Kita nggak tahu dengan akhir hayat kita. Tapi yang jelas kita minta kepada Allah SWT, apapun ketentuan Allah, kita minta aqibatahu rusyda. Maka jamaah, masa kita nggak mau menghafalkan doa ini? Masa kita kemudian meremehkan doa ini? Tidak ada satupun kebaikan kecuali dia masuk dalam doa ini. Tidak ada satu keburukan kecuali kita berlindung darinya. Karena kita berlindung dari semua yang Nabi SAW berlindung daripada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan hari ini antum lihat, ana tidak bawa kitab jam. Itu berkaitan dengan takdir. Ana minta tolong sama orang rumah, minta tolong sama mahasiswa, suruh ambilkan kitab di rumah karena ketinggalan kitab itu. Mereka ambil kitab, tapi bukan kitab Adabul Mufrad yang dibawa aja. Ana dikasih kitab, ternyata isinya kitab fikih sirah jamaah. Ana ngomong, ya Allah, ini yang salah siapa? Enggak ada yang salah jamaah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita terima takdir itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah. Apa hukum adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan keabsahan hadisnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau menghasankan hadisnya. Bahkan beliau berusaha untuk menjelaskan adzan itu menjadi kalimat pertama yang didengar oleh bayi, kalimatullah. Dia dengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang akan menanamkan fitrah dia. Tapi sebagian ulama lainnya beranggapan memang hadisnya dhaif. Ada beberapa riwayat kalau Nabi SAW mengadzani hasannya, tapi itu pun dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Bagaimana memilihkan mainan untuk anak-anak yang masih balita yang baik secara syariat? Apa odong-odong yang ada musiknya itu boleh? Atau lagu-lagu yang tujuannya untuk pengajaran kepada anak itu juga boleh? Kalau bicara permainan jamaah, kita melihat banyak permainan itu datangnya dari mana? Ya, datangnya dari negeri-negeri yang mungkin memang kurang peduli dengan pendidikan karakter anak. Sehingga ada lagu-lagunya. Kadang-kala anak punya anak itu Yusuf, ya dengarlah suara musik dari mana, tahu-tahu dia goyang jemaah. Saya Yusuf, ittaqillah ngomong. Karena dia ada mainan-mainan yang ada musiknya juga. Itu hal yang menjadi PR kita bersama. Maka harapan kita adalah teman-teman yang jadi pengusaha alat mainan. Tapi yang sesuai dengan hukum Islam. Kita tuh kadang-kadang nggak mikir ke sana aja. Kita bicara Islam yang penting ngaji, yang penting belajar. Islam itu pedoman hidup. Di segala lini Islam hadir di sana. Bagaimana kita membuat mainan buat anak-anak itu yang mendidik anak itu. Kalau sudah ada musiknya nggak mendidik dia, apalagi lagunya lagu yang tidak mendidik. Adapun bicara lagu, ada lagu yang tanpa musik. Maka kembali kepada
kepada maknanya, kepada isi dari lagu tersebut. Seperti nasyid, ketika maknanya baik, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak baik maka tinggalkan. Saat musola dekat rumah kami terdapat imam sholat yang bacaannya kurang tepat panjang dan pendeknya. Sudah ada yang mengingatkan tapi tetap saja kurang diperhatikan. Bagaimana hukum sholat kami? Sedangkan kalau ke masjid tempatnya jauh. Dan jika ke musola dekat rumah kami ngajak anak kecil-kecil untuk belajar sholat berjamaah. Terima kasih Ustaz. Jamaah, selama bacaan imam itu sah untuk dirinya, maka sholatnya makmum sah. Tapi memang sholat ini kan tidak hanya berbicara tentang sah. Kita bicara tentang kekhusyuan. Orang sholat nggak khusyuk, sholatnya sah apa enggak? Ketika rukun, syarat, wajib sholatnya terpenuhin, maka sholatnya sah. Umpamanya dia sholat mikirkan sandal, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya dia. Asalkan tadi rukun, wajib, dan syarat sholatnya terpenuhin bagi dia. Maka usahakan antum memang sholat di tempat yang antum nikmat. Tapi ketika antum ada alasan tadi mendidik anak di sana dan antum sudah memberikan masukan kepada pihak masjid, ini jadi PR kita bersama jamaah. Banyak masjid-masjid yang imamnya itu dipilih bukan karena aqra'uhum li kitabillah, bukan karena paling hafal Al-Quranul Karim, bukan karena paling ngerti Al-Quranul Karim, tapi paling tua kadangkala, atau karena pulang haji dia dipilih. Dan ini sudah tidak sesuai dengan sunnah. Kalau bicara boleh aja. Tapi kalau bicara bagaimana yang sempurna, pilihlah imam yang aqra'uhum li kitabillah, walaupun umurnya muda, walaupun masih kecil. Dan alhamdulillah sudah banyak anak-anak pesantren sekarang yang bacaannya bagus jamaah. Tapi mungkin baru umur 13 tahun, 15 tahun. Malah kata imam tetap sana di pojok, jangan di belakang imam. Yang tua-tua di sini. Bukan yang tua-tua, yang paling berilmu di sana. Kalau yang tua nanti ada ukuran lainnya. Kalau yang sudah paling hafal Quran, sama-sama hafalan Qurannya, nanti paling ngerti sunnah Nabi SAW. Nanti yang paling awal hijrahnya, ada banyak lah. Standar menjadi imam. Dan memang di Indonesia mungkin belum ada. Ana lihat di beberapa negara itu Masya Allah. Antum masuk ke masjid mana saja, masuk ke musola mana saja, imamnya Masya Allah. Karena apa? Ternyata pemerintah hadir di sana. Atau lembaga tersendiri hadir untuk mengatur bagaimana imam itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Lima tahun yang lalu saya diminta ibu untuk melunasi hutang adik untuk kebutuhan sekunder dengan jumlah lebih 100 juta. Pernah saya tanyakan ke ibu, ternyata ibu tidak berkenan dan beliau mengatakan soal balas budi. Dalam hal ini saya sangat tertekan. Di satu sisi saya takut ibu marah, di sisi lain saya sangat membutuhkan. Nah, kalau bicara akadnya jamaah, kalau akadnya itu antum melunasin utang adik antum sebagai hutang, maka adik antum punya kewajiban melunasi hutang dia. Tetap jatuhnya itu utang. Kembali di sini ada masalah lain, yaitu ibu kita. Ketika ibu kita minta kita mengikhlaskannya, umpamanya, udahlah nggak usah mintalah, engkau ikhlaskan buat adikmu. Ana rasa antum ikhlaskan, antum akan dapat banyak pahala di sini. Yang pertama, antum berbakti sama orang tua. Yang kedua, Allah mengatakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau sedekahkan itu lebih baik buat dirimu.
Kemudian yang ketiga, antum sedang membuka pintu rezeki. Antum kan sedang butuh kan sekarang dengan uang itu. Dengan antum mengikhlaskan, dengan antum menilai itu sebagai sedekah, katakan kepada ibu, siap bu, itu aku ikhlaskan buat dia. Bu. Tapi ana minta satu sama ibu. Apa? Doakan anak bu. Mudahan dengan cara seperti itu Allah penuhin kebutuhan antum dan Allah selesaikan. Tapi ingat sejatinya kalau akadnya utang piutang, ya tetap utang piutang. Tinggal bagaimana antum mengikhlaskannya. Ya Ustaz, masa lalu ana sangat kelam Ustaz. Saya sudah berusaha untuk bertaubat. Namun setelah sekian waktu dosa tersebut terulang lagi. Saya takut hati saya sudah terlalu keras. Lalu apakah dengan taubat catatan keburukan yang sudah saya lakukan terhapus Ustaz? Selama antum taubatnya taubatan nasuha dan bukan pura-pura bertaubat, maka Allah akan hapuskan dosa antum. Jamaah, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi antum jangan meremehkan berbuat dosa sama Allah. Jangan melihat kepada kecilnya dosa yang antum lakukan. Antum perlu kenal Allah lebih dalam lagi. Karena mengenal Allah itu akan membuat antum jadi menahan diri untuk melakukan dosa. Seperti orang yang mau berbuat dosa lalu ketahuan orang, kelihatan gak jadi dia melakukan dosa. Dengan harapan tadi supaya hati antum tidak tertutup dan keras akhirnya nanti. Antum perlu memperbanyak amal soleh. Dan nasihat ana buat orang yang terjebak dalam dosa, kemudian terjebak dalam dosa, perbanyak zikir. Zikir itu kata Nabi SAW seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Dikejar sama musuh. Dia lari jemaah masuk ke sebuah benteng, ditutup benteng itu, musuh gak bisa masuk. Kadzalika zikrullah. Begitu pula zikrullah. Ketika seorang berzikir, terus tadi kita udah baca keutamaan la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus antum baca itu, bisikan-bisikan setan itu buntu nanti nggak bisa masuk. Tapi ketika antum lalai, lengah, maka bisikan keburukan akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, ana sering memberikan uang kepada Ummi dari hasil kerja ana sendiri. Tetapi setelah Abi tahu hal tersebut, ana tidak boleh lagi memberikan uang kepada Ummi oleh Abi. Alasannya kata Abi, Ummi terlalu royal terhadap uang. Akhirnya ana memberikan uang tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kadangkala ketahuan sama Abi. Akhirnya Ummi dimarahin. Dikira Ummi selalu minta uang kepada ana. Mohon solusinya. Anak ini berbakti kepada ibu lebih banyak daripada kepada ayah. Allah yang perintahkan. Lalu sekarang bagaimana sifat anak? Ketika dia melihat kalau dia memberi kepada ibu akan terjadi keributan antara ayah dengan umi. Maka antum perlu duduk ngobrol sama ayah. Sampaikan kepada ayah. Ayah, ibu Umi gak pernah minta. Tapi ana yang ingin ngasih Umi ayah. Kalau ayah katakan Umi royal, selama itu tidak royal dalam keburukan, semoga gak apa-apa lah ayah. Izinkan anak ini berbakti sama ibunya. Dan engkau juga ngomong sama ibu, ngobrol sama ibu agar uang yang diberikan itu bermanfaat. Tapi kalau umpamanya memang nggak bisa, maka antum hati-hati, jangan sampai antum menjadi penyebab keributan antara ayah sama Umi. Antum bisa memberikan Umi tidak dalam model uang, hadiah. Antum beli sesuatu, beli cincin buat Umi, Umi mau jual terserah Umi nanti. Antum kasih hadiah buat Uminya. Semoga dengan seperti itu mengurangin ya pertikaian yang ada di dalam rumah. Saya mempunyai usaha dengan karyawan perempuan, akhwat yang jika datang bekerja harus menempuh perjalanan lumayan jauh. Dalam hal ini akhwat tersebut safar ke tempat kerja usaha saya, tidak ditemani
di antar mahram. Apakah dalam hal ini ana berdosa, Ustaz? Karena menyebabkan seorang akhwat safar tanpa mahram. Begini, kalau memang dia harus datang tanpa mahram, di awalnya dia dengan mahram. Ketika dia sudah sampai di tempat itu mukim. Seperti yang terjadi dengan mahasiswa STDI. Mereka datang ke sini dengan mahram, tapi tinggal di sini tanpa mahram karena hitungannya sudah mukim dia di sini. Maka engkau sebagai pemilik usaha sampaikan. Nggak mungkinlah dia safar tiap hari kan jemaah. Maka sampaikan kepada dia agar dia datang dengan mahramnya sehingga engkau berbuat baik kepada dia dua. Dia tidak melakukan dosa dan engkau pun akan mendapatkan pahala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dulu saya seorang yang suka melakukan maksiat dan dosa besar. Dan saya tidak pernah berdoa. Dan anehnya, sesekali saya berdoa langsung dikabulkan Ustaz. Apakah itu termasuk istidraj? Wallahi sahih jemaah. Allah kan mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kasih nasihat, tetap dia menter, nggak mau mendengarkan nasihat, ya tetap melakukan dosa itu. Ketika orang ini terus melakukan dosa setelah Allah kasih peringatan, Allah kasih pelajaran, apa yang terjadi? Allah tidak adab dia secara langsung. Allah malah membukakan bagi dia pintu segala kebaikan. Allah bukakan jemaah. Semakin makmur hidupnya, semakin nikmat dia menjalani kehidupan ini, rizkinya semakin banyak. Tapi kata Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Sampai ketika orang ini gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, dicabut nyawanya. Dalam kondisi sedang gembira-gembiranya, dicabut nyawanya dan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang putus asa. Semua dunia dia tinggalkan dan dia membawa dosa jemaah. Ustaz, makanan dan minum-minuman yang haram yang sudah menjadi darah dan daging, sedangkan kita sudah bertobat, apakah masih akan dimakan api neraka? Mohon penjelasannya Ustaz. Haibati fillah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, berkaitan dengan dosa yang kita lakukan, baik itu minuman atau makanan haram. Mungkin orang pernah makan babi, minum minuman keras. Apakah ketika taubat selesai urusannya? Kata Nabi SAW, at-taib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Asalkan benar-benar tobat. Tapi ketika antum tobat, pura-pura tobat. Sekarang tobat karena mafi fulus. Karena nggak ada fulus. Hati kecil, nanti tobatlah. Nanti, wallahu a'lam apa katanya nanti lah. Jangan, antum bertekad untuk tidak mengulangi. Itu syarat diterimanya tobat. Bertekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sekali lagi, apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mahasiswa jangan lupa untuk tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.